Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah ilustrasi yang saya ambil dari khotbah Bapak Pendeta Robert Simanjuntak, STH, terkait terang melawan gelap. Terang diwakili oleh matahari dan gelap diwakili oleh sebuah gua yang memang gelap. Pada suatu hari gua menantang matahari untuk bertarung siapa yang lebih hebat. Gua berkata bahwa dia adalah sebuah tempat yang benar-benar sangat gelap dan dia mau menantang matahari. Akhirnya mereka bertemu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika gua menyatakan bahwa kondisinya adalah sangat-sangat gelap, lalu datanglah matahari atau terang. Gua tersebut pun diterangi dan si gua kalah. Dia kemudian mengajukan suatu tempat yang lebih dalam lagi ke bawah, dan matahari pun masuk ke sana dan telah terjadi terang di sana. Benar sekali, dari kejadian tersebut, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa keadaan gelap adalah di mana kealpaan terang di dalam sebuah ruangan. Adanya gelap karena alpanya atau tidak adanya matahari atau terang di dalam ruangan tersebut. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setelah berbicara tentang teologi keselamatan, Paulus melanjutkan dengan teologi terkait praktek hidup yang praktis yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Efesus pada saat itu, di mana Paulus menganalogikan sebuah hidup yang benar adalah hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang, kalau dikatakan terang, yakni menerangi sebuah tempat yang penuh dengan kegelapan. Benar saja, dimulai di ayat ini bahwa secara keseluruhan dalam pasal ini bahwa sebelumnya orang-orang Efesus adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, namun ketika terang firman Tuhan, ketika terang Injil diberitakan kepada mereka, mereka boleh dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, di mana mereka dipanggil sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menerangi kota Efesus pada saat itu. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang bisa kita lihat dari hidup sebagai anak terang? Yang pertama, dikatakan Rasul Paulus, mereka boleh menjauhi, ya. Saya menyimpulkan kehidupan anak-anak terang itu dari keseluruhan pasal 5 ini, yakni menjauhi kehidupan kegelapan. Apa kehidupan kegelapan? Hal-hal yang jahat, iri hati, kecemaran, dengki, kemarahan, bahkan segala perbuatan jahat lainnya. Dan yang kedua, kita diminta untuk yang kedua berbuahkan kebaikan. Hidup dalam terang itu adalah hidup yang berbuahkan kebaikan. Yang ketiga, hidup dalam keadilan dan kebenaran. Yang keempat, menguji apa yang berkenan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Itulah hidup sebagai anak-anak terang. Mungkin banyak lagi yang bisa kita berikan contoh, tetapi saya hanya melihat dari konteks dekat, dari ayat 9 dan 10 setelah ayat 8 ini, supaya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah kehidupan sebagai anak-anak terang. Karena itu, ibu, bapak, saudara terkasih, kiranya firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengingatkan kita hidup sebagai anak terang. Kita juga boleh belajar menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya ingat ada sebuah lagu sekolah minggu yang berkata, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dimana ku berada. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang. Selamat beraktivitas, selamat menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.